Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'dah. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriyah, mahasiswi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjadi Cirebon, dengan nomor induk mahasiswa 22811315 kelas A29, mata kuliah Fikih semester 5. Pada kesempatan ini kami akan mengeksplorasi sebuah studi kasus, yaitu dengan adanya sebuah perusahaan makanan besar yang ingin mengembangkan produk daging yang berasal dari laboratorium atau yang disebut dengan istilah cultured meat untuk dipasarkan secara global. Dari sinilah maka timbul berbagai macam persoalan dari sudut pandang fikih, bagaimana daging tersebut apakah bisa dikategorikan sebagai daging yang halal atau haram. Untuk menjawab tersebut kita harus banyak literasi, mengambil sumber hukum baik itu yang berasal dari Al-Quran, hadis maupun ijma'nya para ulama. Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai status halal dan haramnya mengenai daging laboratorium atau culture meat tadi, kita ketahui bersama apakah itu yang disebut dengan culture meat. Kita ketahui bersama semakin meningkatnya SDM dan juga seiring dengan canggihnya teknologi, banyak sekali hal-hal yang mungkin dulu seakan-akan mustahil, akan tetapi pada era sekarang ini benar-benar terwujud. Contohnya dengan adanya culture meat atau daging laboratorium. Culture meat atau daging laboratorium yaitu yang berasal dari sampel jaringan sel hewan yang kemudian diambil, dibawa ke laboratorium dan disediakan media untuk perkembangbiakannya dari jaringan tersebut akan membentuk banyak sel, bahkan triliunan sel, sehingga daging sel tersebut akan berkembang biak menjadi triliunan bahkan menjadi seonggok daging, yang mana daging tersebut tanpa kepala, tanpa tulang, tanpa kaki, dia akan tumbuh menjadi besar. Sisi permasalahan dari etis culture jaringan hewan ini adalah karena bagi seorang muslim, kita semuanya bagi seorang muslim, daging yang halal untuk dimakan itu harus memenuhi kategori hewan yang disembelih dan makul lahmi atau bisa dikonsumsi dagingnya. Adapun daging yang dihasilkan dari laboratorium, maka bahannya bisa diperoleh dari dua cara, yaitu yang nomor satu bisa dari hewan yang masih hidup, kemudian yang nomor dua bisa dari hewan yang sudah disembelih, ataukah yang nomor tiga dari hewan yang barusan mati tanpa disembelih. Bicara tentang mengenai culture jaringan daging ini, apakah bisa dihukumi sebagaimana tumbuhan? Yang menjadi pokok kajian adalah status daging yang tumbuh dari sel ini apakah berstatus sebagai bangkai ataukah berstatus sebagai hewan yang hidup. Jika berlaku sebagai hewan yang hidup, maka harus disembelih agar menjadi halal. Tapi bagaimana cara menyembelihnya? Ini adalah menjadi landasan utamanya. Kemudian kita harus menelaah lebih dalam lagi terhadap status sel ini. Berdasarkan teori, setiap sel makhluk hidup itu adalah memiliki status hidup. Lalu mau dihukumi sebagai hidup yang bagaimana bagi sel tersebut? Apakah termasuk hayatan mustaqirah atau hidup yang bersifat tetap, ataukah hayatan madbuhah atau hidup yang seperti disembelih? Berangkat dari sinilah maka kita harus melakukan penelitian literasi secara mendalam mengenai kehidupan sel. Yang secara urfi dan teori, apabila kita berbicara tentang bertambahnya jumlah sel makhluk hidup, maka kita dihadapkan pada kosakata pertumbuhan. Berdasarkan literasi, kata pertumbuhan ini berasal dari akar kata tumbuh atau annamu dan tumbuhan annabat. Jadi secara bahasa kehidupan sel itu beririsan dengan istilahnya tumbuhan.
Alhasil secara akli sel itu memiliki pola hidup seperti tumbuhan atau hayatan nabat. Di dalam sebuah kitab Syarah Mukhtasar Al-Kharaqi juz 6 halaman 10 disebutkan wal hayawanul hayyu yanmu, hewan hidup secara tumbuh. Wa nabatul hayyu yanmu, tumbuhan hidup juga dengan jalan tumbuh. Fal hayatu sya'ru mislu hayatin nabat, apakah rambut hewan itu juga termasuk memiliki hidup seperti tumbuhan? Au mislu hayatil hayawan, ataukah seperti hewan? Aqrabu ma yakunu ila hayatin nabat. Jawaban yang paling mendekati dalam hal ini adalah ia dikelompokkan dalam hidup seperti tumbuhan atau hayatan nabat. Fayulhaqu bi aqrabil asfaini sabaha. Oleh karenanya, kepada tumbuhanlah rambut itu dianalogikan berdasarkan dua ciri khas kehidupan itu. Berdasarkan ibarat ini, maka dapat diketahui status hidupnya daging yang tumbuh dari sel yang diculture itu, perkembangan daging itu menduduki status pertumbuhan layaknya hayatin nabat, bukan hayatin al-hayawan. Alhasil tidak memerlukan upaya penyembelihan. Lalu halalkah daging dari laboratorium tersebut atau yang disebut dengan istilah culture meat? Untuk menentukan halal dan haramnya daging tersebut, tentunya kita harus menelaah terlebih dahulu asal-usul dari sel jaringan tersebut. Pada kesimpulannya, daging yang berasal dari laboratorium atau culture meat bisa dihukumi haram apabila sel yang diambil itu berasal dari hewan yang hidup. Karena kita merujuk dari sabda Rasulullah, ma qata'a minal bahimati wa hiya hayatun wa huwa maitah. Segala yang terpotong dari hewan yang masih hidup maka menempati derajat bangkai. Alhasil, jadi sel yang lepas secara disengaja ataupun tidak dari hewan yang masih hidup atau mati maka menempati juz munfasil atau anggota tubuh yang terpisah bagi makhluk hidup, maka dihukumi haram karena setara dengan maitah atau bangkai. Yang kedua, daging tersebut bisa dihukumi halal jika sel yang diambil tersebut berasal dari hewan yang sudah disembelih secara syar'i dan juga termasuk kategori makul lahmi atau hewan yang halal dimakan. Kemudian pertumbuhannya sel tersebut disamakan dengan sel bertumbuhnya seperti tumbuhan. Dan yang ketiga, daging ini bisa dihukumi haram meskipun berasal dari hewan yang sudah disembelih secara syar'i, akan tetapi pada pembuatannya memerlukan bahan-bahan tambahan seperti dengan campuran serum darah, bahkan gelatin yang itu merupakan bahan najis, maka daging tersebut dihukumi haram. Dan selanjutnya belum diyakini adanya proses tertentu yang merubah status najis menjadi suci atau merubah hukum haram dikonsumsi menjadi halal dikonsumsi. Dengan demikian, status hukum memakan daging berbasis sel tersebut adalah sejalan dengan penjelasan dari hukum penciptaan daging selnya. Allahu a'lamu bishawab. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kami menyadari bahwa banyak sekali kekurangan dari kami ataupun kurangnya wawasan dari kami. Oleh karena itu mohon bimbingannya dengan segala kerendahan hati. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.